Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amelita Ikasari dengan NIM 20111300010 dari kelas Eksya 4A dengan dosen pengampu Bapak Rizky Haryadi M. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan ataupun memaparkan materi tentang akuntansi akad salam. Apa itu akuntansi? Akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklarifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan. Jadi, nantinya akuntansi ini dapat dijadikan sebagai informasi yang dapat digunakan oleh orang yang ahli di bidangnya untuk dijadikan sebagai bahan dalam mengambil suatu keputusan. Salam adalah akad jual beli barang pesanan atau muslam fih dengan penangguhan pengiriman oleh penjual atau muslam ilaih dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian ketentuan dalam salam akad. Pertama, ketentuan pembayaran. Harus diketahui jumlah dan bentuknya, harus dilakukan pada saat kontrak disepakati, dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan uang. Kemudian yang kedua yaitu ketentuan barang. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahannya dilakukan kemudian, dan pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Skema akad salam. Ada pembeli dan ada penjual. Pertama, pembeli dan penjual akan melakukan akad ataupun kesepakatan. Kemudian nantinya pembeli akan memberikan modal di awal kepada penjual. Dan selanjutnya, penjual akan menyerahkan barangnya kepada pembeli sesuai dengan tempo waktu yang telah disepakati. Selanjutnya, skema dalam akad salam paralel. Nah, dalam skema salam paralel itu ada 3 pelaku, yaitu ada pembeli, kemudian pembeli sekaligus penjual, dan penjual sekaligus pemasok. Nah, jadi bedanya dengan salam biasa, kalau di salam paralel itu terjadinya 2 akad salam, yaitu antara pembeli dengan pembeli sekaligus penjual, dan akad salam antara pembeli ataupun penjual dengan penjual ataupun pemasok. Contoh dari alur akad salam paralel. Contoh transaksi salam. Bank Syariah menerima pesanan dari toko beras Sanjaya sebanyak 60 ton seharga 950 juta dan penyerahan dilakukan 3 bulan kemudian. Atas pesanan itu, Bank Syariah melakukan pemesanan kepada petani sejahtera beras sebanyak 60 ton dengan harga 800 juta rupiah dan penyerahannya dilakukan 2 bulan kemudian. Yang pertama, akuntan salam paralelnya, yaitu Bank Syariah sebagai penjual. Tadi contohnya, Bank Syariah menerima pesanan beras 60 ton seharga 950 juta dan sesuai dengan akad salam, maka modal diserahkan di awal. Maka akun yang keluar yaitu kas pada utang salam, di mana kas 950 juta di debit dan utang salam 950 juta di kredit. Kemudian, Bank Syariah sebagai pembeli. Bank Syariah melakukan akad dengan petani sejahtera 60 ton beras seharga 800 juta. Maka akun yang keluar yaitu piutang salam pada kas, di mana piutang salam 800 juta di debit dan kas 800 juta di kredit. Lanjut, saat penyerahan barang pesanan ke pihak bank. Jadi, dari petani sejahtera ke pihak bank, maka akun yang keluar yaitu
persediaan atau aset salam pada piutang salam, di mana persediaan atau aset salam 800 juta di debit dan piutang salam 800 juta di kredit. Kemudian, penyerahan barang pesanan kepada toko beras Sanjaya. Maka pencatatan jurnalnya yaitu utang salam 950 juta di debit, persediaan ataupun aset salam 800 juta di kredit, dan keuntungan salam 150 juta di kredit. Penyerahan modal non-kas atau barang. Contohnya, atas pesanan beras sebanyak 60 ton seharga 800 juta rupiah diserahkan uang tunai 300 juta rupiah dan alat pertanian seharga 500 juta rupiah dengan harga beli ataupun nilai wajarnya sebesar 450 juta rupiah. Pencatatan akuntansi pembeli. Di sini, Bank Syariah sebagai pembelinya. Maka, pencatatan jurnalnya adalah piutang salam di debit 800 juta, kas 300 juta di kredit, persediaan atau aset salam 450 juta di kredit, dan keuntungan penyerahan aset salam 50 juta di kredit. Selanjutnya yaitu penyerahan barang salam pada akuntansi pembeli. Jika sesuai akad tadi, yaitu pembelian 60 ton beras seharga 800 juta, maka akun yang tercatat yaitu persediaan atau aset salam pada piutang salam, di mana persediaan atau aset salam 800 juta di debit dan piutang salam berkurang 800 juta di kredit. Kemudian, jika ternyata kualitas barang yang diserahkan itu berbeda atau tidak sesuai dengan akad. Yang pertama, ketika nilai pasar sama atau bahkan lebih tinggi dari nilai akad tadi, contohnya yaitu misalnya 60 ton beras itu ternyata nilai wajarnya atau nilai pasarnya justru lebih tinggi dari akad, yaitu senilai 830 juta. Maka hal ini tidak dianggap sebagai keuntungan. Pencatatan jurnalnya yaitu persediaan atau aset salam 800 juta di debit dan piutang salam 800 juta di kredit. Jadi pencatatannya tetap tidak ada keuntungan. Kemudian yang kedua, ketika nilai pasar ataupun nilai wajarnya justru lebih rendah dari akad, maka hal ini dianggap sebagai kerugian. Contohnya, ternyata 60 ton beras itu hanya seharga 780 juta. Maka pencatatan jurnalnya yaitu persediaan atau aset salam 780 juta di debit, kerugian salam 20 juta di debit, dan piutang salam 800 juta di kredit. Penyerahan barang salam pada akuntansi pembeli. Saat jatuh tempo, akad barang tidak diterima seluruh atau sebagian. Misalnya, saat penjual belum bisa menyerahkan barang sesuai dengan tempo yang disepakati, namun pembeli bersedia memperpanjang waktunya, dan untuk sementara baru diserahkan 45 ton dan 15 ton lagi ditunda sebulan kemudian. Maka akun yang tercatat yaitu persediaan atau aset salam 600 juta di debit dan piutang salam 600 juta di kredit. Karena yang diperoleh ataupun yang sudah diberikan itu baru 45 ton. Kemudian jika pembeli ternyata membatalkannya baik sebagian atau seluruhnya, misalnya tadi 15 ton yang ditunda, maka pencatatan jurnalnya yaitu piutang petani 200 juta di debit dan piutang salam 200 juta di kredit. Barang tidak terima, jaminan dijual. Jadi saat kita memesan barang ataupun kita melakukan akad, itu ada kalanya terdapat jaminan. Nah, jadi jaminan ini nantinya bisa dijual untuk menutupi hutang-hutang yang ada. Yang pertama, jaminan yang dijual ternyata nilainya lebih kecil dari utangnya. Contohnya, jaminannya hanya terjual 150 juta untuk menutupi utang pesanan 15 ton tadi yang seharga 200 juta. Maka, pencatatan jurnalnya yaitu kas 150 juta di debit, piutang petani 50 juta di debit,
pada piutang salam 200 juta dikredit. Nah, jadi di sini posisinya petani memiliki utang kepada bank sebesar 50 juta untuk menutupi utangnya yang 200 juta tadi. Kemudian yang kedua yaitu jika jaminannya terjual lebih tinggi dari hutangnya. Contohnya, jaminannya terjual sebesar 250 juta untuk menutupi hutang pesanan 15 ton beras tadi, maka catatan penjurnalannya yaitu kas 250 juta di debit, piutang salam 200 juta di kredit, dan rekening petani 50 juta di kredit. Nah, jadi di sini posisinya bank memiliki hutang ataupun bank harus mengembalikan uang sejumlah 50 juta kepada petani karena tadi harga jaminannya itu lebih tinggi daripada hutang yang seharusnya dibayarkan. Kemudian penyerahan barang salam pada akuntansi penjual. Penyerahan pesanan 50 ton beras seharga 950 juta. Maka pencatatan jurnalnya yaitu utang salam 950 juta di debit, persediaan atau aset salam 800 juta di kredit, dan keuntungan salamnya 150 juta di kredit. Sekian materi dari saya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.